Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Firja Yurendira, mahasiswa Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Ridwan MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Rina Perlina, MBA, selaku Koordinator Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati kepada Dr. Osli Usman Embus dan Ibu Beta Barabrutu, SEMM, selaku dosen pembimbing penelitian saya kali ini. Penelitian saya kali ini berjudul Pengaruh dan Credibility Technological Innovation, User Engagement terhadap Efficacy of AI, serta dampaknya terhadap readerability pada pembaca platform media digital liputan6.com. Yang melatar belakangi dari penelitian saya kali ini yaitu pertama berdasarkan data Router 2024, yakni mesin pencari dan agregator berita terkini menjadi sumber utama akses informasi bagi pengguna internet dengan melampaui media sosial dan akses langsung ke situs berita atau direct langsung situs berita. Dan di mana data ini diperkuat seiringnya kemunculan inovasi AI yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi langsung tanpa harus dengan membuka lautan eksternal. Istilah agregator mungkin belum familiar dengan pengguna. Yang dimana agregator ini yang dimaksud adalah Google News, Apple News, dan lain-lainnya yang ditampilkan langsung di um, handphone pengguna biasanya. Yang dimana pengguna mengetahui berita tanpa harus membuka tautan ketiga atau tautan lainnya seperti uh, tautan direct langsung ke akses situs berita media-media berita. Contohnya liputan 6 di artikelnya ataupun media-media digital lainnya. Atau juga orang tidak langsung membuka sosial media, tapi dia udah tahu nih headline-headline tren-tren berita terkini dengan AI di handphone mereka, mereka langsung tahu berita-berita terkini. Nah, untuk menarik para pembacanya lagi, pada 26 Juni 2024, Liputan 6 memperkenalkan presenter berbasis AI-nya dia untuk menyajikan informasi melalui programnya, yaitu program Cek Fakta dan News Flash. Yang dimana inisiatif ini mencerminkan bagaimana media nih mulai mengadopsi teknologi AI atau kecerdasan buatan ini untuk menjadikan beritanya lebih efisien dan menarik. Nah, yang melatar belakangi juga yaitu dari data liputan6.com yang didapatkan bahwa jumlah unique user dengan 90 juta peningkatan engagement yang konsisten, Liputan 6 ini juga menunjukkan pencapaiannya melalui tetap menjadi salah satu media digital terpercaya di Indonesia dengan terdapat konsumsi berita 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sini bisa dilihat bahwa 97 juta user Liputan 6 di 2003 hingga 2024 dan juga lihat peningkatannya setiap tahunnya. Peneliti juga telah melakukan uh, pra-riset dengan 10 penelitian liputan 6 dan juga melihat sosial media dari peluncuran liputan 6 Dokter ini. Dengan hasilnya bersama yakni menunjukkan bahwa liputan 6 ini dianggap jadi sumber berita yang kredibel, namun kredibilitasnya belum otomatis melekat di presenter AI ini yang keasliannya dan abstraksinya menyampaikan berita menjadi faktor penting responden-respondennya atau para pembacanya. So, dengan berdasarkan temuan awal ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami nih lebih dalam bagaimana AI presenter liputan dapat diterima audiens, khususnya pada pembaca di wilayah Jakarta, serta bagaimana teknologi AI ini dapat mempengaruhi loyalitas mereka terhadap platform digital liputan ini. Nah, variabel-variabel yang digunakan yakni brand credibility, teknologi innovation, user engagement, effectiveness AI, dan readability. Dan inilah brand credibility, kriteria AI, dan engagement ini apakah efektif atau tidak untuk membangun royalitas dari pengguna liputan 6 atau pembaca liputan 6. Nah,
Dan penelitian ini berdasarkan rumus masalahnya terdapat 10, yaitu yang dapat dilihat di layar. Nah, tujuan penelitian ini juga yang pertama mengetahui pengaruh brand credibility terhadap effectiveness of AI, mengetahui pengaruh teknologi innovation terhadap effectiveness of AI, mengetahui pengaruh user engagement terhadap effectiveness AI, mengetahui pengaruh brand credibility terhadap reader loyalty, mengetahui pengaruh technological innovation terhadap reader loyalty, mengetahui pengaruh langsung terhadap user engagement terhadap reader loyalty, mengetahui efektivitas AI terhadap reader loyalty, terus mengetahui peran mediasi efektivitas AI dan hubungannya antara brand credibility reader loyalty, terus juga antara hubungan technological innovation terhadap loyalty dan user engagement juga dan reader loyalty. Nah, manfaat penelitian ini pertama penelitian ini memperkaya literatur tentang peran AI di media digital ini, khususnya terkait dengan brand credibility, technological innovation, user engagement, dan effectiveness of AI dalam membangun loyalitas pembacanya tentunya, yang dimana juga hadir dengan model konseptual dan studi lanjutan di bidang pemasaran dan berbasis AI. Juga manfaat lainnya memberikan panduan bagi media dan pemasar dalam mengoptimalkan AI presenternya untuk meningkatkan engagement dan loyalitas audiensnya. Nah, temuan juga bermanfaat bagi pengembang AI dalam menciptakan teknologi yang lebih uh, interaktif dan persuasif. Nah, teori pendukung dari penelitian ini yaitu secara umum loyalitas sendiri adalah keinginan pelanggan untuk menjalin hubungan jangka panjang dari suatu merek. Nah, menurut Brown dan Chung, loyalitas ini dibagi menjadi 3, behavioral loyalty, attitude loyalty, dan conversive loyalty. Yang dimana, nah, di dalam konteks penelitian ini atau reader loyalty yang diambil, yang dimana pendapat Dick dan Baksu bahwa loyalitas pembaca tidak mencakup uh, hanya kunjungan berulang aja atau membaca ulang, tapi juga mencakup sikap positif terhadap referensi dan terhadap situs atau layanan tertentu. Yang dimana ini berarti pembaca yang loyal tidak cuma mengunjungi atau menggunakan platformnya, tapi juga memiliki kecenderungan emosional untuk terus memilih platform tersebut dibandingkan platform-platform lainnya. Nah, pada penelitian ini, um, variabelnya terdapat di loyalty. Pembahasan pertama yaitu di loyalty, yang dimana loyalty ini didefinisikan sebagai kemampuan media untuk mempertahankan pembacanya di tengah persaingan media yang semakin ketat. Nah, menurut Subukti juga, loyalty ini tercermin dari pembaca tetap memilih media tersebut, ada banyak alternatif lain, dan memiliki keterikatan emosional sendiri dan kepercayaan terhadap media tersebut. Nah, untuk indikator yang digunakan pada penelitian ini, yang diambil itu ada 3, percayaan, keterikatan emosional, dan kesesuaian nilai. Nah, ketiga ini ditetapkan berdasarkan dari indikator-indikator yang pernah digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dari Subekti, Setiawan, Gazardo, dan Kostesa Major 2003, dan juga penelitian royalti menurut Maya Sato 2021. Nah, kenapa sih 3 indikator ini yang digunakan? Karena mempresentasikan aspek penting dalam membangun hubungan jangka panjang antara pembaca dan media. Jadi yang diambil 3 ini pertama yaitu trust, yang dimana dasar loyalitas ini mencerminkan kredibilitas dan integritas medianya. Jadi orang-orang udah percaya, kepercayaan orang yang diukur gitu terhadap media itu. Terus juga emotional attachment. Ini itu menunjukkan keterikatan fisiologisnya akibat pengalaman pembaca yang positifnya mereka gimana. Terus juga dilihat dari apakah
mencerminkan kecocokan nilai nih antara pembaca dan media untuk mendapatkan preferensi dan keterlibatannya. Tuh. Untuk variabel kedua yaitu brand credibility. Menurut Rifki dan Mustafa 2022, brand credibility didefinisikan sebagai kepercayaan pelanggan terhadap merek berdasarkan pengalaman dan komunikasi sebelumnya. Nah, indikator yang digunakan ya dari reliability atau closeness, ada expertise, sama attractiveness atau daya tarik. Yang dimana tentunya ketiga ini saling melengkapi dan untuk kredibilitas mereka secara menyeluruh dari perspektif pembaca. Ini juga telah indikatornya telah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dari 2020 menurut Rosli, terus juga ada Hamdan Yulia, dan juga didukung dari Chung 2020. Nah, tiga indikator yang dipilih ini secara relevan, yang pertama Rosmas ini mencerminkan nih bagaimana kepercayaan pembacanya terhadap janji-janji brand atau merek yang diomongkan kepada pembacanya. Terus juga menunjukkan kompetensi kompetensi brandnya atau mereknya atau platformnya dalam memenuhi ekspektasinya. Terus menggambarkan juga citra positif dari platform ini atau merek ini dari sisi visual, nilai, dan kepribadiannya. Nah, selanjutnya technological innovation untuk variabelnya. Bagian ini didefinisikan sebagai sistem kompleks terdiri dari lebih dari satu entitas teknologi hubungan terjalin antara setiap dalam sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Buati juga, inovasi teknologi ini adalah produk atau proses baru atau lebih baik yang dikarakteristik teknologi yang berbeda secara signifikan dari sebelumnya. Nah, technology innovation ini juga indikator-indikatornya yang digunakan dalam penelitian ini yakni ada inovasi produk, inovasi proses, sama bisnis modelnya. Yang gimana dilihat dari peningkatan kualitas produknya gimana, efisiensi operasional gimana, adaptasi terhadap perubahan yang itu gimana. So, ketiganya ini, indikator ini menggambarkan kapasitas inovasi teknologi dalam menghadapi dunia bisnis. Nah, indikator-indikator ini juga telah digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dari penelitian Sohera, Han, Apazo, dan juga Buati. Sama seperti variabel sebelumnya, penelitian untuk indikatornya juga telah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, untuk user analysis sendiri adalah pengalaman emosional, kognitif, perilaku seorang pengguna dengan sumber daya teknologi yang ada pada waktu tertentu seiring waktu. Nah, menurut Casibelco 2023, UE adalah atribut dalam pengalaman pengguna yang ditandai dengan nilai investasi kolektif, efektif, dan pengguna saat berinteraksi sistem digital. Nah, indikator yang diambil dalam penelitian ini ada tiga, yaitu time of platform, lihat dari durasinya nih penggunaannya kayak gimana, ketertarikannya nyamannya kayak gimana, terus aktif engagement-nya kayak gimana, terus interaksi frekuensinya, kebiasaan si pengguna tuh kayak gimana yang dilihat. Nah, selanjutnya Efektivitas of AI. Efektivitas ini dikatakan sebagai sejauh mana kecerdasan AI atau kecerdasan ini dapat memberikan hasil yang diterapkan dalam konteks spesifik. Misalnya pada terapi kesehatan mental diukur dari tingkat penerimaan hasil klinis yang dicapai. Nah, di dalam penelitian ini yang dilihat itu yaitu efektivitas AI-nya ini dari liputan 6 presenter liputan 6.com ini. Yang dimana indikator yang digunakan itu yaitu pertama ada kemudahan pengguna, efisiensi, dan kepuasan. Nah, ketiganya tentunya menggambarkan menyeluruh tentang efektivitas AI presenter liputan 6 itu sendiri dalam mendukung operasional dan adopsi teknologinya. Nah, indikator-indikator yang dipakai ini juga telah didukung atau pernah digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dari penelitian Febriana, penelitian Sodia, dan juga penelitian Patmi. Nah, untuk kerangka penelitian kali ini yaitu X1-nya ada brand credibility, pengaruh langsung terhadap effectiveness of AI, terus technological innovation terhadap effectiveness AI,
terus user engagement terhadap effective AI, dan credibility terhadap digital reality, technological innovation terhadap digital reality, user engagement terhadap digital reality, effectiveness of AI terhadap digital reality, dan juga pengaruh tidak langsungnya itu ada brand credibility terhadap AI dan juga dampaknya pada digital reality. Terus juga technological innovation terhadap AI dan digital reality serta user engagement, effectiveness AI dan digital reality. Nah, maka hipotesis yang tadi disebutkan itu ada 10, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, pengaruh-pengaruhnya. Bab 3, waktu dan tempat penelitiannya. Nah, penelitian ini dilakukan di awal Februari hingga bulan April 2025, bulan April 2025, dengan tahap awalnya yakni melakukan pra-riset yang telah dijelaskan tadi di awal. Dan juga penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan menggunakan kuesioner Google Form. Nah, populasi yang dijangkau di penelitian ini adalah pembaca liputan 6 di wilayah Jakarta, khususnya yang pernah membaca atau melihat berita dengan konten berita yang disajikan oleh AI presenter liputan 6 minimal sekali. Dan sampelnya itu mencakup menurut Haier mencakup minimum 5 sampai 10 kali indikator variabel yang digunakan oleh penelitian. Oleh karena itu, jumlah sampel yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu 275 ya, dan dibulatkan menjadi 300 sampel yang digunakan pada penelitian ini. Nah, untuk desain penelitian sendiri ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner. Penelitian ini menganalisis data-data dan dalam bentuk angka dan mengukur dan menghitung hasil dari pencapaian tujuan penelitian. Untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu data primer secara langsung oleh menggunakan kuesioner dan pengukurannya menggunakan skala Likert 6 poin untuk menilai pendapat konsumen. Kenapa sih 6 poin? Kenapa tidak 5? Satu sesuai dengan HEAR 2000, pendapat HEAR skala Likert 1-5. Karena menggunakan ini karena meminimalisir jawaban netral, yang dimana kalau menggunakan ini juga ada pendapat yang didukung oleh pendapat-pendapat lain bahwa uh, dari penulis sebelumnya mengatakan penelitian skala Richter 6 poin ini lebih tinggi hasilnya dibandingkan skala Richter 6. Untuk teknik analisis datanya menggunakan SEM atau Smart PLS, ini mana merupakan salah satu metode statistik semakin banyak yang digunakan. Menurut Setiawati 2023, SEM adalah teknik analisis multifasa generasi kedua yang dapat mempermudah hubungan kompleks antara setiap variabelnya, baik bersifat searah maupun timbal balik, sehingga mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai modal secara keseluruhan atau mendekati dengan kebenaran. Nah, yang pertama yaitu dilakukan yaitu pengukuran atau alter model. Nah, untuk memastikan nih bahwa indikator yang digunakan dapat menggambarkan definisi variabel laten dan indikator-indikatornya, di mana dalam prosesnya melibatkan evaluasi validitas dan reliabilitas. Indikator ini berdasarkan data yang dikumpulkan dunia. Selain itu, aspek-aspek penting dari evaluasi ini adalah dinilai autoloading. Yang ini menunjukkan bahwa antara hubungan indikator dan variabel laten ini dapat diukur. Dan juga yang kedua yaitu uji struktural atau intermodel. Nah, intermodel ini dengan mengukur seberapa besar sih variasi yang dapat dijelaskan oleh R square dan konstruk laten yang berfungsi variabel dependen. Yang ketiga, uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini dilakukan menggunakan nilai tes statistik dan probability yang diperoleh dari output PLS bootstrapping. Yang dimana uji ini mengevaluasi signifikansi antara variabel-variabel dan termasuk indikator yang dianggap relevan memiliki nilai tes statistik lebih dari 1,9 atau 2 atau memiliki p-value kurang dari 0,05. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.